Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi summa ba'd. Wahai para murid sekalian, santriwan maupun santriwati, yang semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan belajar PAI. Sekarang kalian buka buku PAI-nya pelajaran kelima. Bapak tunggu dalam waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Baik. Terima kasih telah membukanya. Di sini kita akan mempelajari kisah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kita mulai kisahnya, tolong disimak baik-baik. Kisah Nabi Ismail alaihissalam bermula dari kisah kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Suatu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir dan kembali ke Palestina. Di perjalanan ia ditemani istrinya yang bernama Sarah dan seorang hamba sahaya perempuan milik Sarah, Hajar namanya. Nabi Ibrahim sangat mendambakan kehadiran seorang anak itu. Jadi di paragraf pertama ini kita lihat Nabi Ibrahim itu istri pertamanya bernama Sarah. Jadi Hajar ini adalah hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Yaitu seperti budak ya, seperti budak, hamba sahaya itu budak. Kemudian waktu itu Nabi Ibrahim lama sekali tidak mempunyai anak ya, berpuluh-puluh tahun menunggu anak, namun Allah belum memberikan rezeki kepadanya anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Demikianlah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Sarah ketika itu sudah lanjut usia. Ia bisa memahami betapa suaminya mendambakan seorang anak. Allah belum mengizinkan aku mempunyai keturunan. Menurutku, engkau bisa menikahi, ini kata Sarah ya. Menurutku, engkau bisa menikahi Hajar, hamba saya milikku. Demikian saran Sarah kepada Nabi Ibrahim. Semoga engkau mendapatkan keturunan darinya. Nabi Ibrahim mempertimbangkan saran itu, lalu memutuskan untuk menikahi dengan Hajar. Dan benar, setelah itu Nabi Ibrahim dianugerahi seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Jadi paragraf ini ketika mereka hidup berdua, Nabi Ibrahim sama istrinya Sarah, namun belum dikaruniai seorang anak. Ketika istrinya bernama Sarah ketika sudah tua yang tidak memungkinkan punya anak, tapi Sarah justru memberikan solusi kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang hamba sahayanya, yaitu seorang budaknya yang bernama Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim mempertimbangkan saran Sarah. Akhirnya dia pun menikahi Sarah. Kemudian memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Nabi Ismail alaihissalam.
Tidak lama setelah kelahiran Ismail, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar membawa bayi itu dan ibunya Hajar pergi ke Mekah. Ketika itu Ismail masih bayi dan menyusu pada ibunya. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, Allah itu menyuruh atau mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar membawa Nabi Ismail ini dan ibunya ke Mekah. Ya. Kemudian dengan bimbingan Allah, mereka tiba di satu tempat yang sunyi, yang sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kering, tandus, tidak ada pohon, apalagi air. Nabi Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Dia pergi meninggalkan keduanya dengan bekal seadanya. Ketika Nabi Ibrahim selangkah pergi, Hajar mengejarnya. "Hai Ibrahim, mana engkau pergi?" Tanyanya keheranan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Berulang kali Hajar bertanya seperti itu, tapi Nabi Ibrahim tetap saja diam. "Apakah Allah yang memerintahkanmu pergi?" tanya Hajar. "Ya," jawab Nabi Ibrahim kali ini dengan singkat. "Baiklah, kalau begitu Allah pasti tidak akan melantarkan kami," ucap Hajar. Jadi ketika di perjalanan Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya bernama Nabi Ismail ke Mekah, kemudian diturunkan di suatu tempat yang sangat tidak kondusif, kering, nggak ada air, nggak ada pepohonan, nggak ada tandus, yang tidak mungkin orang bisa bertahan di situ. Ketika Hajar memanggil Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim diam saja, karena itu perintah Allah untuk menurunkan Ismail dan istrinya. Kemudian ketika mengetahui bahwasanya itu perintah Allah, Hajar pun yakin bahwa Allah akan membantu dan tidak melantarkan hamba-hambanya. Lanjut. Hajar mematuhi perintah Allah terhadap suaminya. Semua itu ia jalani dengan sabar. Ismail masih terus menyusu padanya. Sementara ia hanya memakan kurma dan meminum sedikit air yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Perbekalan mereka semakin menipis hingga akhirnya habis. Ismail pun kehausan. Hajar bingung karena di tempat itu tidak ada sumber air. Dia lalu bangkit dan berusaha menemukan air, atau setidaknya bertemu dengan kafilah para pedagang yang lewat dan membawa perbekalan air. Hajar berlari-lari kecil di Bukit Safa, namun ia tak mendapati seorang pun di sana. Kemudian ia turun dan berlari sampai tiba di Bukit Marwah. Ia bolak-balik dari Safa ke Marwah hingga 7 kali, hingga akhirnya tiba kembali di Marwah. Ketika mendekati Marwah, ia mendengarkan suara, "Berhentilah di situ." Jadi di paragraf ini, ketika Hajar mematuhi perintah suaminya dan Allah, dia kehabisan bekal. Kurma dan air yang dia siapkan, yang dia bekali itu sudah habis. Akhirnya dia berusaha meminta bantuan kepada para kafilah itu, para musafir yang melewati situ, agar bisa membagikan sedikit bekal kepada Hajar dan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian dia bolak-balik sehingga 7 kali dari Bukit Marwah, ya, di Bukit Marwah ke Safa. Kemudian ketika kembali di Marwah, ada suara yang memanggil dia, "Berhentilah di situ." Hajar pun menoleh ke belakang. Dilihatnya malaikat Jibril sedang menggali tanah di bawahnya dengan sayapnya hingga memancarkan air di dalamnya.
Dia benar-benar bersyukur melihat kejadian itu. Ia langsung meminumnya dan mengisi tempayan yang di bawahnya. Sejak itu ia selalu memancarkan dari tempat tersebut, dan itulah air Zam-Zam seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian yang sebenarnya memanggil itu adalah malaikat Jibril. Sedang menggali tanah, kemudian saking senangnya dia langsung minum air yang digali itu, kemudian diisi tempat minumnya agar menjadi bekal dia nanti, dan itulah yang namanya air Zam-Zam. Setelah sekian lama berpisah dengan Hajar dan Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Mekah atas perintah Allah. Mereka pun saling melepas rindu. Pada satu malam Nabi Ibrahim bermimpi Allah memerintahkan agar menyembelih anaknya Ismail. Itu merupakan perintah yang sangat berat. Bagaimana mungkin seorang ayah mampu menyembelih anaknya sendiri? Akan tetapi itu merupakan perintah Allah dan Ismail sangat tunduk terhadap perintahnya. Ia pun rela menjalani ujian tersebut. Ayahanda, lakukanlah apa yang dimintakan Allah padamu, ucapnya. Insya Allah aku akan berusaha menjalaninya. Jadi ketika bertemu kembali dengan ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya dan Nabi Ismail, ketika itu suatu malam bermimpi, ya, Nabi Ibrahim ini mimpi bahwasanya